Sahabat Alia, udah lama banget ya kita nggak ketemu, dan kali ini saya sudah berada di podcast Dokter Alia THT. Dan kita ngebahas bukan sekedar hanya THT aja, tapi kita ngebahas tentang beberapa topik yang lagi hangat diperbincangkan. Kali ini saya sudah kehadiran dua narasumber, yaitu dokter muda. Ada dokter muda Claudia dan juga dokter muda Sutan. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Oh, Sutan gimana? Alhamdulillah baik juga. Oh, lebih santai lagi ya. Mungkin bisa agak maju biar suaranya nanti bisa terdengar jelas gitu. Oke, kalian asli mana nih? Kalau saya asli Kediri, Mbak. Kediri. Kalau Sutan? Saya asli Jember, Mbak. Jember. Oh, Iya. berarti nggak kemana-mana ya kamu ya? Nggak Nggak. ngekos ya? Ngekos sih, ngekos, Mbak. Oh, ngekos? Nggih. Padahal satu Jember. Soalnya di THT gak bisa pulang. Oh, ngekosnya pas di Lumajang. Iya. Kalau pas di UNED-nya itu nggak ngekos? Nggak ngekos. Pulang gitu ya. Kalau betul. kamu justru pindah-pindah ya? Nggih. Dari Kediri Iya. terus ke Jember terus ke Ngekos, Lumajang iya. gitu. Gimana tuh untuk makanan-makanan Kediri kan kayaknya beda ya dengan Lumajang, Jember, dengan daerah Tapal Kuda lah. Beda itu gimana kamu? Jujur pas awal maba itu saya sering diare dan tipes. Itu karena makanan atau karena perubahan jadwal? Mungkin karena salah memilih makanan yang kurang hygiene ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi sering diare, tapi kurang paham ya. Soalnya teman-teman tuh juga banyak yang diare juga saat itu. Oh, Nggih, gitu. Mungkin emang pas lagi Perubahan aja nggih. kali ya, harus adaptasi ya. Nggih. Biasanya kalau Kediri kan makanannya cenderung agak-agak manis gitu ya. Nah, Nggih. kalau di sini kan asin ya. Lebih Sutan? cenderung asin. Iya, karena biasanya rata-rata Madura itu kan asin. Kita kan Madura swasta ya, Sutan. Random. Random. Ada mix, iya benar. Kalau kamu gimana ngerasain makanan-makanan Kalau yang di saya Jember? pribadi karena suka asin jadi aman. Oh, jadi basicnya memang suka asin Iya, ya. jadi gitu. terkait makanan nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Oke, Iya. cuma mungkin yang pertama aja gitu ya. Mungkin. Iya. Kalau di sana ada petis? Iya, ada petis. Oh, di Kediri ada petis? Ada. Oh, kirain nggak ada. Lebih terkenal juga pecel. Oh iya sih, pecel tumpang. Nggih. Pecel tumpang. Iya, kamu suka pecel tumpang? Suka, Mbak. Oh, suka juga. Semua makanan suka. Oh, dia nggak pinter ya? Heeh. Nggak pilih-pilih makanan. Oke, ini tentang yang lagi hangat diperbincangkan karena beberapa waktu lalu juga sempat viral gitu ya, tentang titipan-titipan nih. Kita ngebahas, emang agak sensitif ya, agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering disingkat KKN. Nah, kalau di dalam dunia medis itu ada nggak sih KKN juga gitu? Karena kalau di dunia film ada KKN di Desa Penari, ya kan? Nah, kalau di dunia medis sendiri nih, mungkin ada yang biasanya tuh kayak pasien titipan, nitip yang ini deh gitu, diduluin, atau yang ini karena punya privilege sendiri gitu, kayak gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri ya, ngomongin korupsi di dunia kesehatan ini kan biasanya mungkin kalau kita lihat dari pengadaan alat medis, obat-obatan gitu ya, korupsi gitu ya. Nah, kalau misalkan dari kalian sendiri, korupsi ini bisa nggak sih terjadi di pelayanan pasien justru? Dari siapa dulu nih? Ini dari tadi enggak monggo gitu. Ya ampun, Putri Solo banget ya. Izin menjawab nih, Mbak. Oh, boleh, boleh. Jadi mungkin kalau korupsi dalam bidang pelayanan pasien itu kan perlu diketahui juga kalau korupsi itu sendiri kan bukan dalam hanya bentuk uang ataupun proyek, bisa juga dalam bentuk pelayanan pasien. Salah satunya itu pasien titipan. Nah, kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri itu mengenai pasien titipan itu memang ya ada, tapi agak banyak. Ada agak Ada banyak. tapi gak banyak. Oh, kirain agak Iya. banyak. Iya, jadi semisal ada satu pejabat menitipkan anaknya untuk berobat di rumah sakit daerah, itu didahului walaupun ada pasien sebelumnya itu yang keadaannya itu memang lebih darurat. Nah, kalau menurut saya itu sudah menentang norma, salah satunya itu justice ya kalau di bidang kedokteran atau keadilan. Jadi yang seharusnya itu pasien yang diutamakan itu dari segi kegawatannya malah dari aspek jabatannya atau dari aspek
Privilege-nya ya, ya. privilege-nya gitu. Oh, jadi itu termasuk ini ya, KKN ya. Iya. Termasuk KKN. Kalau dari Clau, Iya, sebenarnya beberapa waktu ini sempat menemui hal seperti itu. oh Iya, iya. jadi ada salah satu seorang yang tidak berkenan untuk diperiksa kami DM seperti itu, karena beliau merasa memiliki suatu kewenangan seperti itu. Jadi beliau berkenannya untuk diperiksa langsung oleh dokter spesialisnya seperti itu. Jadi mungkin hal tersebut agak bikin ini ya, takut karena beliau memiliki suatu kewenangan, tapi di sisi lain alhamdulillahnya keadilan itu masih ada, karena yang dimana pasien yang memang sudah antri dari awal tetap sesuai urutan, jadi tetap didahulukan untuk antriannya yang dari awal. Jadi beliau tidak didahulukan seperti itu. Hanya Iya. saja beliau mintanya langsung ditangani oleh dokter spesialis Iya, gitu ya. iya. Tidak berkenan untuk diperiksanya oleh DM Iya, gitu ya. iya. Wah, ini bagaimana nih hati kalian gitu. Hati kecil kalian berkata seperti apa? Agak wah. Iya, agak shock gitu. Iya Kak. Soalnya baru pertama ini kan dapat kasus tiba-tiba oleh pasiennya sendiri nggak boleh diperiksa. Jadi misalnya ada pasien masuk kan biasanya DM dulu yang meriksa. Nah, pada kasus ini pasiennya itu malah yang nolak. Oh, iya. Jadi saya nggak mau gitu ya. Padahal kan sebenarnya ini juga udah sebagai pembelajaran buat kalian juga gitu ya. Maksudnya bagaimana menangani pasien seperti ini kayak gitu. Tapi ya sudahlah ya. Kalian mengembalikannya lagi kepada pasien gitu ya. Kalau memang tidak berkenan, ya sudah seperti itu. Nah, kalau misalkan jadi calon dokter muda gitu ya, misalkan kerjanya di satu instansi, di mana kalau misalkan rumah sakit daerah itu kan pastinya nggak jauh-jauh dari pejabat-pejabat gitu ya. Pasti kan maksudnya larinya kan ke rumah sakit daerah, jarang kan mungkin ke swasta gitu. Nah, kalau misalkan ada budaya, ini kita bilang memang budaya sih sebenarnya ya. Asal atasan senang gitu. Tapi ternyata itu tuh kayak bukan melanggar sih, maksudnya tidak sesuai norma yang berlaku. Itu jadi seperti apa nih kalian? Kalau misalnya dari saya sendiri mungkin lebih dikembalikan pada diri sendiri ya, yang dimana kalau misalnya di situ kita harus tetap jujur, lebih tepat jujur dalam artian kayak seperti misalnya sederhananya dalam hal penulisan laporan tetap jujur seadanya, bagaimana fakta dan transparan seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan penilaian harus tetap objektif, tidak ada sebisa mungkin untuk tidak ada intervensi itu di skip gitu. Jadi kayak tetap objektif seperti itu. Kemudian ya mungkin kadang ada sisi lain ketakutan lah, kayak serba salah gitu, kayak maju kena mundur kena, tapi di sisi lain ya harus tetap tegas mungkin ya pada diri sendiri untuk memilih dan memilah untuk yaitu jujur dan lebih transparan. Soalnya kan kadang ada orang-orang yang seperti itu, maksudnya lurus gitu ya, tapi justru akhirnya tidak disukai karena tidak bisa diajak kerjasama. Gimana tuh Sultan? Kalau menurut saya sendiri ya, kenapa orang tersebut itu tidak bisa diajak kerjasama itu mungkin dari dirinya sendiri sih. Bisa jadi orang tersebut itu memang secara garis besar itu ada titik minusnya seperti kurang disukai, atau bisa juga karena ada beberapa anggota dari timnya yang tidak berkenan untuk bekerja dengan beliau akibat kayak semisal pasien orangnya itu kurang materi atau malas atau begitu. Terus kalau berbicara mengenai tadi itu yang asal atasan senang. Asal atasan senang. Asal atasan senang itu sendiri kalau menurut saya ya hampir sama dengan Claudia. Jadi mungkin tetap diikutin saja, tapi tidak perlu ditunjukkan secara frontal gitu. Jadi kita tetap mengikuti etika yang ada, habis itu prosedur yang ada, dan mencontohkan apabila ada tindakan kecil yang harus dilakukan. Jadi intinya ya tetap ikut tapi tidak frontal. Jadi ya kita mau nggak mau gitu ya. Meskipun kadang suka ada bertolak
belakang dengan hati kita. Nurani. Iya, bertolak belakang dengan nurani juga. Apalagi kadang suka ada misalkan pasien yang tiba-tiba langsung datang mintanya di jalur VIP. Nah, itu jadi gimana tuh? Sedangkan pasien yang lain mungkin kan masih menunggu gitu. Mungkin ya itu sih kayak ada kesenjangan juga gitu ya antara VIP atau yang menggunakan BPJS seperti itu. Jadi gimana nih? Lebih pada Titipan juga kan ya? privilege gitu ya. Iya. Kayak semacam privilege, punya ini apa, privilege tersendiri. Ya tidak munafik ya kalau misalnya hal tersebut sangat ada di lingkungan kita. Iya. Yang dimana ya pada praktik lapangannya pun memang terjadi kalau misalnya untuk yang VIP itu lebih didahulukan, lebih dahulu, dan bisa ibaratnya kayak fast track gitu. Oh iya. Iya. Tapi balik lagi kayak semacam kita memberikan komunikasi yang setidaknya tidak menimbulkan kegaduhan di sana, karena kadang ada pasien yang mungkin tidak terima, protes kayak, loh saya udah antri dari tadi kok dia didahuluin sih, kayak gitu. Jadi gimana kita caranya memberikan komunikasi yang baik dan sopan seperti itu. Kalau misalnya hal itu terjadi, karena ya memang tidak dipungkiri kalau misalnya untuk yang pasien VIP memiliki suatu privilege tersendiri untuk karena memang jalurnya aja udah beda gitu ya. Harganya juga beda. Dari Sultan? Kalau dari saya sendiri mengenai pasien VIP itu ya, jadi menurut saya ya tidak perlulah dibeda-bedakan antara pasien yang umum ataupun yang VIP. Jadi sama-sama mendapat suatu keadilan itu dalam penanganan dalam gitu penanganan ya. gitu. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke prinsip yang justice ya. Jadi justice itu sendiri kan keadilan artinya. Jadi memang harusnya kalau secara secara wajar ya, keadilan itu tidak mengenal namanya privilege. Jadi kalau menurut saya sendiri Kak, kejadian seperti VIP pada pasien VIP itu memang ya memang tidak patut untuk diterapkan. Oh gitu. Dan juga mengenai pasien VIP ini yang saya bingungkan itu juga dari beberapa mungkin ini topiknya sedikit sensitif, jadi dari beberapa tenaga kesehatan yang sudah pernah saya lalui, jadi ada perbedaan antara penanganan pada pasien VIP dan juga pasien yang umum. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin untuk hal tersebut itu juga bisa diperbaiki. Soalnya ya kasihan aja pasien yang umum kalau terus digituin. Iya sih ya. Jadi kadang tuh emang kita kayak terbentur dengan sistem dan terbentur dengan budaya. Iya nggak sih? Maksudnya mungkin sistemnya sudah baik, tapi dengan budaya di sekitar yang ini lo biasanya udah kayak gini gitu. Masa kamu ya gitulah, sama kayak yang sekarang mungkin lagi rame Menkeu kita gitu ya. Itu kayaknya kan dia udah ada di jalur yang lurus gitu ya. Nah kalau yang pejabat yang dulu kan di demonya sama masyarakat, kalau yang sekarang ini di demonya sama pejabat sendiri gitu ya. internalnya. Iya, di internalnya gitu ya. Tapi ya gimana ya, mungkin bagi orang-orang yang memiliki nurani gitu, ini mungkin kayak nggak sesuai gitu ya dengan apa sih yang ada di dalam hati kita gitu ya. Dan ini menjadi PR juga buat kalian ya, tantangan juga ke depan gitu ya, gimana sebagai seorang dokter gitu. Iya, ya itu tadi yang dimana kita harus tetap medical priority, memegang prinsip medical priority, dan sama Mas Sultan tadi itu menjelaskan yang dimana poin pentingnya adalah justice, keadilan, menyamaratakan gak pandang bulu, dan tentang bagaimana setiap pasien memiliki hak yang sama satu sama yang lainnya. Dan ya semoga tidak sampai menurunkan integritas kita sebagai dokter untuk tetap memberikan pelayanan terbaik keseluruhan pasien, tidak memilih dia itu membayar lebih atau dia punya embel-embel lain, atau mungkin beliau BPJS atau bagaimana seperti itu. Jadi memang harus dari dalam diri
pegang teguh prinsip sepertinya supaya lebih tegas dalam memutuskan dan bertindak seperti itu. Ya mungkin ada ini enggak sih, ada kemungkinan kayak timbal balik gitu loh, karena mungkin kamu sudah bekerja di sini gitu kan, terus kemudian Dedikasi. iya kayak gitu, itu gimana tuh? Kalau misalnya tentang dedikasi di situ ya masuk juga ini ya privilege sosial atau juga bisa masuk kolusi kali ya. Iya ya. Jadi ya itu tadi sih Kak, kayak semacam kadang itu kalau misalnya nurani kita bekerja tuh kayak melakukan sesuatu tuh jadinya resah, gelisah dan nggak pas kayak gitu. Kalau misalnya aduh kok gini ya, kok ini resah gitu. Jadi ya itu tadi mungkin emang harus ditanamkan dalam diri, harus ibaratnya mendoktrin diri sendiri untuk berpikir supaya kelak nanti tuh bertindak sesuai dengan ya prinsip yang dipegang itu tadi sih Kak, supaya nggak oleng. Karena kan dokter sendiri kan ada sumpahnya ya. Nah itu berarti kalau misalkan yang maksudnya yang mendalami banget ya paham dengan sumpah dokter itu sendiri gitu ya. Kalau saya sih kan nggak tahu ya, karena nggak jadi dokter ya. Tapi ada nggak sih, itu kan kalau misalkan kita sudah di dunia kerja gitu ya, di rumah sakit gitu, ya termasuk kayaknya rumah sakit daerah sih, kayaknya yang lebih banyak gitu ya peluangnya untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Nah kalau dari kalian sendiri pas masih jadi mahasiswa, mungkin ada nggak mahasiswa sendiri yang punya privilege-nya? Jadi kayak udah disayang sama dosen senior gitu, atau misalkan dia dikasih sesuatu yang lebih daripada mahasiswa lainnya. Itu kalian seperti apa? Ada nggak sih sebenarnya yang kayak gitu tuh? Ada. Oh. Ada ya? Masa di angkatan kalian atau di atas bawah? Atau kayaknya tiap angkatan ada? Tiap angkatan ada. Oh, tiap angkatan ada. Oh, emang ya, kayak KKN tuh udah mendarah daging. Iya ya, udah nggak bisa ya. Mungkin bisa kita bilang itu budaya kali ya. Kalau budaya kan kayaknya udah kayaknya diikutin sama generasi turun-temurun. Ya kan itu budaya. Kalau kalian ini gimana nih, punya teman yang ternyata privilege-nya gede banget. Bagaimana Mas Sultan? Oh, gimana Mas? Jadi mungkin topiknya memang agak sensitif ya. Jadi kalau dari saya pribadi ya, kalau ada mahasiswa yang diistimewakan dibandingkan mahasiswa lain itu memang ada. Kalau jujur itu memang ada. Jadi salah satu contohnya, semisal ini kan ini buka-bukaan aja ya. Oh iya, boleh. Jadi kalau di Lumajang ini mungkin dari segi nilai itu lebih tinggi daripada di Jember. Oh, jadi gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai A di Jember itu memang susah, beda dengan di sini. Nah, selain itu kalau anak yang punya privilege, misalnya anaknya pejabat atau anaknya orang-orang tinggi gitu deh. Ada kenalan saya itu yang memang hampir satu periode DM itu di luar. Jadi gak merasakan di Jember. Oh gitu. Jadi kalau kalian merasakan di Jember? Merasakan dua-duanya. Jadi agak susah ya mau A gitu ya? Iya, effort. Oh justru kalau di Jember tuh lebih susah ya? Tapi kalau dari saya sendiri memang lebih susah. Tapi gak berlaku di semua stase di Lumajang. Tapi mayoritas stase di Lumajang itu memang lebih baik lah kalau ngasih nilai lebih manusiawi. Lebih manusiawi di Lumajang gitu ya? Dibandingkan di Jember. Oh kalau di Jember kayaknya ya itu effort banget ya? Iya. Oh jadi kita sudah melakukan ini ternyata belum A gitu. Iya. Tapi untuk menenangkan diri sendiri, saya coba berpikirnya itu adalah ya mungkin itu memang sudah rezekinya. Oh iya. Jadi kayak ya sudah, mau bagaimana lagi. Berusaha menenangkan diri. Mungkin ya evaluasi juga dari diri saya. Mungkin saya juga kurang usaha, kurang juga dalam gimana. Jadi kayak berusaha untuk tidak menyalahkan keadaan dan berusaha ya udah dibalikin lagi ke diri sendiri. Soalnya kalau misalnya terus-terusan nyalahkan keadaan yang nggak bisa kita kendaliin tuh rasanya kayak capek sendiri. Iya, benar. Jadi lebih baik kita kayaknya udah kayak berserah aja gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Kita udah usaha nih untuk melakukan tugas-tugas gitu yang ada. Perkara nilai, ya udahlah
Kan kita cuma manusia itu kan cuma bisa berproses ya. Untuk hasilnya kan apa kata Allah ya. Betul sekali. Dan we never know 5 years di kedepannya kita nggak pernah tahu kan. Roda berputar. Oh ya benar ya, siapa tahu nanti bisa mendapatkan pelajaran sendiri untuk yang mendapatkan privilege yang sekarang gitu ya. Siapa tahu nanti di jalur kehidupan lain yang dapat privilege ini ternyata dapat pelajarannya itu pas nanti gitu ya. Kalau kalian kan udah perih-perih dulu nih. Kalah lagunya Viera nih. Perih banget ya. Tapi kalian tahu nggak sih lagu itu? Kan itu generasi lama ya. Kalian kan baru ya? Tahu. Oh, masih tahu ya. Alhamdulillah, berarti kita seumuran. Oh enggak. Ya enggak sih. Soalnya kan emang kalau kita kayaknya zaman sekarang juga lagu-lagu juga udah kembali yang ke dulu ya. Ini intermezzo aja ya supaya kalian lebih santai lagi. Kalau ngebahas tentang justice tadi ya, ataupun juga keadilan dalam pelayanan medis, realitanya memang pasti nggak akan ada yang adil. Maksudnya ada beberapa yang memang nggak bisa adil gitu ya. Nah, gimana untuk supaya tidak menimbulkan konflik di pekerjaan? Karena ya itu tadi, mungkin ada yang dirasa ini kayak di luar hati nurani kita nih gitu. Ya, mungkin lebih ke ini sih Kak. Kita menjalankan sebisa mungkin, seadil mungkin, sesuai prosedur, mengikuti alur arahan, ibaratnya kayak SOP mungkin ya, maksudnya bukan yang tambahan include yang lain. Dan mungkin itu tadi juga sih, lebih tegas tentang bertindak dan memutuskan sesuatu yang dimana harus dipikirkan panjang, bahwa ya kita harus tahu tentang prioritas, medical priority itu tadi. Terus habis gitu pasien safety. Jadi tentang bagaimana supaya pasien itu tetap merasa aman, nyaman secara keseluruhan, dan prioritas medis yang dimana mana sih ini memang beliau itu pasien gawat seperti itu. Ya kita prioritaskan. Apakah dia itu pasien emergensi, ya kita prioritaskan. Terlepas dari tambahan embel-embel itu ya harus tegas membuat boundaries itu. Oh iya. Soalnya kadang memang ini biasanya ricuhnya di IGD nih. Biasanya ya, maksudnya yang viral-viral kan bukan hanya di rumah sakit Lumajang aja, maksudnya di yang lainnya juga. Kadang ada yang ini saya udah datang duluan tapi nggak ditangani. Padahal sebenarnya mungkin masih banyak pasien yang lebih emergensi itu tadi gitu ya. Jadi sebenarnya untuk penanganan pasien di IGD sendiri pun memang dilihat dari tingkat kegawatannya. Yang benar seperti itu. Yang benar seperti itu. Jadi membiasakan memeriksa pasien itu berdasarkan basis datanya dulu, dan juga dari keadaan dari pasien, bukan dari privilege. Siapa yang bawa nih? Gitu bukan dari situ, itu yang benar. Jadi dalam dunia kesehatan, terutama dunia kedokteran kan nyawa pasien itu nomor satu. Jadi memang yang harus diutamakan ya keselamatan, bukan dari segi privilege-nya. Iya, saya juga setuju sih ya. Soalnya kan kadang mungkin ada yang maksudnya masih bisa ditunda atau mungkin disuntik dikasih obat penenang dulu atau bagaimana. Setidaknya kita melakukan sesuatu terlebih dahulu dan tetap menangani. Akan tetapi mungkin kan terkadang untuk keluarga pasien itu kan panik ya, merasa kalau misalnya ini anakku udah gini. Nah itu dari tugas kita berarti sebagai kelak di sana di lapangan memberikan komunikasi, membicarakan, melobbying, menjelaskan. Kan terkadang kan mungkin karena udah panik, udah bingung sendiri, jadinya kan merasa ini harusnya ditanganin duluan nih gitu, bukan yang pasien yang itu gitu. Mungkin ada pasien yang lebih emergensi, misal KLL, misalnya COB kayak gitu kan, kita lebih prioritaskan untuk menangani pasien tersebut gitu. Jadi mungkin diberikan arahan untuk komunikasi secara santun untuk supaya lebih mengerti dan memahami tentang sikonnya itu seperti ini dan aturannya itu seperti ini gitu. Ini sih sebaiknya memang banyak informasi-informasi terkait seperti ini gitu ya, supaya nggak ada kegaduhan di dalam IGD gitu. Kadang saya juga melihatnya juga di IGD tuh ricuhnya ya karena itu, karena merasa keluarganya ini udah sakit gitu, terus lama penanganannya gitu, jadi akhirnya kayak menimbulkan emosi gitu. Iya, padahal kan sebenarnya dokter juga sudah memeriksa, maksudnya mungkin tahu ya kayak tadi yang disebutkan Sultan. Jadi
tahu apa basic datanya gitu ya. Dia tuh apa kenapa gitu loh. Apanya dulu nih yang diperiksa gitu ya. Apalagi kalau ada korban ini kecelakaan ya, KLL itu tadi. Iya. Nah, itu pasti diprioritaskan. Iya, apalagi kalau misalnya mempengaruhi untuk jalan nafasnya, ibaratnya ABCD-nya gitu. Jadi ya kita prioritaskan seperti itu. Iya. Oke, jadi nggak bisa yang namanya ini dulu ya, tolong. Iya. Ini dulu ya. Tapi kadang kembali lagi ke budaya. Iya. Ngapunten. Iya. Sebisa mungkin berarti seorang dokter juga bisa harus tegas ya di sini ya. Iya, betul. Nggak bisa yang namanya ini dulu karena yang ini lebih parah gitu. Kita kan nggak bisa itu juga ya. Nah, kalau misalkan ada pasien yang memang datangnya terakhir tapi itu gawat, berarti kan memang itu yang diprioritaskan kan ya. Oke. Jadi ini ya sahabat Aliyah ya. Jadi poinnya tuh ya pasti dilihat dari tingkat Kegawat daruratannya. Kegawat daruratannya. Nah, makanya itu dinamakan kan ruang IGD juga gitu ya. Nah, sebagai generasi muda yang berada di dunia medis gitu ya, menurut kalian apa ya langkah kecil apa nih yang mungkin bisa dikatakan realistis gitu ya untuk mengurangi budaya-budaya KKN yang ada di sekitar? Gimana nih? Karena kalian masih muda, ini kan PR-nya kalian gitu ya untuk tidak meneruskan hal-hal yang negatif. Mungkin kalau langkah kecil apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat KKN ini ya. Jadi mungkin yang pertama itu pasti jujur dalam tindakan ataupun dalam komunikasi kepada pasien. Selain jujur, juga yang kedua itu bisa dari mengurangi sifat ya, bukan sifat sih, itu lebih ke budaya titip menitip. Iya. Jadi kan ada misalnya kalau waktu kuliah dulu pastilah pernah dengar namanya istilahnya titip absen kayak gitu-gitu. Itu kan sudah menjadi kuku. Iya benar. Titip absen sampai belajar tanda tangan temen sampai ya. belajar tanda tangan temen itu juga bisa dikurangi lah. Selain itu apa lagi ya? Mungkin dari Klau ada tambahan? Iya, itu tadi Kak. Jadi tentang bagaimana menegaskan pada diri sendiri supaya kita tuh berani menolak kalau misalnya itu memang tidak sesuai, seperti itu. Dan untuk dari diri kita sendiri dimulai dari hal kecil, yaitu tadi jujur, transparan, dan berusaha untuk ya adil segimananya dan semestinya, dan semuanya ibaratnya itu merasa tenang kalau misalnya dilakukan sesuatu, gimana nih untuk yang lain ngerasa aman apa enggak kayak gitu. Jadi misalnya dalam forum diskusi misal seperti itu. Terus mungkin ya sih itu tadi kayak bibit-bibit yang KKN kayak misalnya semacam ya udah tak tambahin ini berapa sih, itu tak tambahin biar didahuluin kayak gitu. Sebisa mungkin ya jangan mau ya jangan terpengaruh ya, tentang gimana kita punya prinsip dan pegangan diri supaya kita tuh nggak goyah ketika kita itu dicekokin hal yang negatif gitu. Jadi kayak ya harus punya prinsip itu sih. Iya harus punya prinsip itu ya. Kayak ditanamkan doktrin gitu. Iya, karena biasanya kalau udah ada gini-ginian ya yang buat mulusin jalan gitu kan, banyak banget orang yang akhirnya terpengaruh gitu ya. Nah tadi Sultan bilang kan jangan terpengaruh gitu ya. Sama juga saling mengingatkan. Apabila nanti ada temennya yang kayak gitu, itu kita juga jangan lupa ingetin kalau hal kayak gitu itu tidak benar. Karena kan memang di rumah sakit itu yang jadi poinnya memang kan dokter gitu ya. Selain memang perawat dan juga lainnya gitu mendukung, tapi kan poinnya pasti nanti yang ditanyain itu dokter, ini dokternya gimana sih? Kebanyakan omongannya kan gitu kan ya gitu. Jadi samsak ya. Iya itu bagian itu ya. Bagian yang terakhir kayaknya. Apa yang paling depan ini? Paling depan disalahin ya. Oke, untuk kalian ya ada pesan nggak mungkin buat sahabat Aliyah yang menonton bahwa jadi dokter itu aman sih ya, enak-enak aja gitu, gimana? Tanggung jawabnya besar.
Benar. banget karena berkaitan dengan utama adalah nyawa. Jadi yaitu tadi tentang bagaimana misalnya di suatu situasi di IGD si pasien A punya privilege minta diprioritaskan, sedangkan si pasien B kegawat daruratannya itu lebih gawat. Taruhannya bukan lagi tentang enak gak enak, tapi itu adalah nyawa orang. Jadi dibalikin lagi tujuan awalnya, niatan awalnya, dan ditekankan juga pegangan prinsipnya itu tadi sih Kak. Dan semangat. Harus semangat. Jadi kayak Han Ji Eun ya. Pasti kamu nggak tahu lagi itu film itu. Nggak tahu ya. Itu lama banget. Setan. Kesan pesannya Mbak, mungkin ini bukan berlaku untuk dokter aja ya. Jadi jadilah orang yang jujur. Nah mungkin ada sedikit apa ya, quotes of the day lah. Asik. Mumpung hari Ahad nih. Jadilah orang yang jujur, hidupnya pasti mujur. Oh iya. Allah yang iya. jamin. Oh iya benar. Langsung kita itu langsung ini ya, pusat gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ternyata obrolan kita itu menarik, dan ternyata praktek-praktek KKN ini bukan hanya terjadi di tingkat birokrasi kita aja gitu ya, tapi ternyata di bawah-bawah dalam melayani pasien pun juga ternyata ada ya hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dan ini PR-nya kalian, tugasnya kalian untuk bisa memutus budaya-budaya yang seperti ini. Karena kadang suka bingung ya, jadi orang nggak enakan itu ternyata kan juga nggak enak ya. Oke, terima kasih banyak ya Suta dan juga Claudia. Sukses selalu. Amin. Amin.